셋, 별. Halo teman-teman, kenalin aku Hikmatus Ada dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini aku mau bahas tentang perumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan tahap yang dapat menentukan arah penelitian. Dari rumusan masalah dapat diketahui jangkauan penelitian serta tujuan penelitian. Selain itu, rumusan masalah dapat menjadi petunjuk ancaman yang digunakan. Akan tetapi, bagi pemula, tahapan ini merupakan tahapan yang paling menantang karena bagian ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan terkait penelitian. Pertanyaan yang mungkin muncul misalnya, apa yang akan diteliti, apa tujuan penelitian itu, apa pendekatan yang akan dipilih. Kesemuanya dapat dilihat dari permasalahan yang dirumuskan. Definisi masalah. Masalah itu sendiri diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Kemudian ada jenis masalah. Yang pertama ada problema deskriptif, yaitu problema untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Sehingga lahirlah penelitian deskriptif, termasuk survei, penelitian historis, dan filosofis. Kemudian yang kedua ada problema komparatif, yaitu problema untuk membandingkan dua fenomena atau variabel atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan atau perbedaan fenomena. Selanjutnya mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada problema asosiatif atau korelatif, yaitu problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Problema korelasi ada dua macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Yang selanjutnya ada sumber masalah. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber. Ia bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Ia juga bisa berasal dari perdebatan ekstensif dari literatur. Ia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan di pemerintahan atau antara para eksekutif kenamaan. Intinya, sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Berbagai sumber dari mana permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan. Antara lain dari satu, pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian. Juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Dari sumber keputusan, buku teks, jurnal, atau laporan penelitian. Membaca buku teks, jurnal, maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya hasanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Kemudian yang keempat dari forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar di bidangnya dapat membuka wawasan dan pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi atau tesis. Dari observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber yang masalah yang potensial dijadikan dalam merencanakan suatu penelitian. Dari perubahan paradigma dalam pendidikan. Paradigma pendidikan yang selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa dalam berbagai hal seperti kurikulum, media, dan metode pembelajaran dapat dijadikan sebagai sumber berbagai identifikasi masalah untuk penelitian. Fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. Fenomena pendidikan yang terjadi baik dalam kelas, luar kelas, maupun dalam masyarakat dapat mendorong peneliti untuk menjadikannya sebagai sumber masalah yang dapat diangkat dalam suatu penelitian. Deduksi dari teori. Terdapatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Kemudian ada identifikasi masalah penelitian.
Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntut peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah setiap kesenjangan dapat dikembangkan dari permasalahan penelitian? Jawabannya ternyata tidak semuanya. Ada kondisi-kondisi lain yang perlu dipenuhi. Ada beberapa kondisi problematik tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan, yaitu 1. Adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Yang kedua, dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan, mengapa kesenjangan itu terjadi? Kemudian yang ketiga, pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab, dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Sebelum menetapkan berbagai identifikasi masalah, kesenjangan atau problematik yang akan dibahas diuraikan dulu sebagai latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau masalah yang sudah teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam proses penelitian. Namun, demikian terdapat kaitan erat antara suatu masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Rumusan masalah disebut juga sebagai research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Yang terakhir ada merumuskan judul. Judul penelitian merupakan bagian yang dicantumkan pada bagian paling awal penelitian. Namun, kenyataan yang sebenarnya menurut logika penelitian dan penyusunan suatu penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian yang mungkin dan layak untuk diteliti, sehingga penetapan judul penelitian akan memungkinkan untuk dilakukan. Oke, mungkin cukup pembahasan kita kali ini mengenai perumusan masalah dalam penelitian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.